Peristiwa menyeramkan ini nggak jauh dari tempat kami tinggal. Parah banget, ada makam yang dibongkar. Banyak warga yang dibuat resah, apalagi dibongkarnya makam itu ada kaitannya dengan mitos Jumat Kliwon. Astagfirullahaladzim. Padahal kan almarhum baru meninggal 3 hari yang lalu. Iya. Kok ada yang tega bongkar makam ini? Apa ada hubungannya sama kematian almarhum ya? Beliau kan meninggal tepat pada waktu malam Jumat Kliwon. Iya sih. Apa ini ada hubungannya sama hal klinik? Bener, bisa jadi Bisa tuh. jadi ya. Banyak banget arwah penasaran di situ. Aku harus cepat pulang. Siapa yang menahan otopetku? Kok susah banget sih? Beri siapa-siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Dasar anak aneh. Nggak ada apa-apa, trik-trik sendiri. Iya tahu tuh. Kayak habis lihat hantu. Iya. Jangan ganggu aku! Siapa kamu? Pergi! Aku bilang pergi! Roy. Astagfirullahaladzim. Ada-ada aja kelakuan anak ya. Untung aja arwah kakek itu gak ngejar aku. Itu kan Desi. Desi! Hai, kok kamu ada di sini? Tadi aku baru mau pulang. Tapi kayaknya kamu ribet banget bawa-bawaannya. Iya. Roy, bantuin ya. Yaudah. Stop, Roy. Roy, udah Roy. Udah sampai sini aja. Aku kayak cium bau bangkai di rumah kamu. Bau bangkai? Iya, Des. Masa sih? Aku nggak nyium apa-apa tuh. Ya udah, Des. Aku mau pulang dulu. Takut dicariin sama Mama. Makasih ya, Roy, udah anterin aku. Aku pulang dulu ya. Yaudah. Bapak, itu apaan? Desi! Kamu udah berapa kali sih Bapak bilang kamu nggak boleh masuk ke ruangan ini? Desi minta maaf, Pak. Itu apa, Pak? Kamu ngapain, ha? Ini tuh cuma pajangan, udah lihat. Ayo keluar! Ayo keluar! Desi, Desi sadar sayang. Desi. Roy, kamu nggak apa-apa sayang? Sakit, Nak? Kalau kamu sakit, kita ke dokter aja yuk. Iya, cepat siapkan mobil. Kakek nggak mau Roy kenapa ya. Roy, nggak apa-apa kok. Desi, Pak, Ma. Terjadi sesuatu sama Desi. Roy! Itu apa-apaan sih? Mas, kamu tuh sampai kapan sih kayak gini? Aku capek-capek banting tulang dan kamu gak ada niat sama sekali membantuin aku. Kamu pikir cari kerja itu gampang apa? Hah? Aku udah ngelamar kesana kesini ya belum aja ada yang terima aku. Kamu harusnya kerja lebih giat dong, Mas. Kamu itu kepala rumah tangga, kamu bertanggung jawab sama aku dan Desi. Jadi kamu tuh mau nyindir aku, gitu?
Kamu bilang aku kepala rumah tangga yang nggak bertanggung jawab, gitu? Iya? Gini deh, Mas. Kalau kamu nggak bertanggung jawab sama aku, minimal sama anak kita, Mas. Ya, kamu pikir aku orang tua egois apa yang nggak mikirin anak sendiri? Kenapa Bapak sama Ibu selalu berantem ya? Orang tua kamu telah mengambil sesuatu milikku, maka aku akan mengambil kamu sebagai penggantinya. Ikutlah denganku. Pergi! Desi! Buka pintunya, Nak. Desi! Buka pintunya, Nak. Desi, buka pintunya! Desi! Buka pintunya, Nak. Desi, buka pintunya, sayang! Ada belakang. Ya udah. Desi! Desi! Desi, sadar! Sadar, sayang! Desi! Sadar, Kamu Pak. bapak, sayang? Bapak gimana ini, Pak? Ya udah, kita bawa ke kamar yuk. Ayo. Desi, sayang. Desi, sabar ya, nak. Kamu harus kuat. Desi sadar dong, Nak. Ibu mohon, Nak, sadar, Nak. Desi. Sabar, sayang. Ya. Pak Hasan. Akhirnya ketemu rumah kamu, Lastri. Mah, ini Lastri, pegawaiku di kantor. Oh iya, maaf ya malam-malam mengganggu. Ini Roy, anakku. Dia kan satu sekolah sama Desi. Katanya sih pengen ketemu. Oh, Desi ada Iya, iya Tan. Terjadi sesuatu sama Desi. Roy, boleh nolongin ya? Boleh. Silakan masuk. Iya Tan. Kalian siapa? Mau apa kalian kesini? Enggak Om. Roy cuma mau bantu Desi doang. Pak, mohon izinin Roy untuk membantu anak Bapak. Ya tapi kan... Udahlah, Pak. Aku yakin banget Roy bisa menyelamatkan Desi. Silakan. Aku ada di mana? Ibu, Bapak, Desi pengen pulang. Kenapa, Roy? Mah. Desi lagi ada di alam lain. Roy, boleh tolongin ya? Mah. Boleh, sayang. Sayang, Desi. Desi, ikutin suaraku. Cepet, aku akan bantu kamu keluar. Desi, kamu di mana sih? Ibu, Bapak, Desi pengen pulang, Bu. Bapak. Roy. Roy, sayang. Kamu nggak apa-apa, sayang? Roy, gak apa-apa. Desi. Desi, sadar, Nak. Desi? Desi. Sadar, Nak. Desi. Desi, sayang. Ada ibu di sini, Nak. Kamu baik aja kan, Nak? Ibu ambilin minum dulu ya. Kita sekalian permisi aja ya. Iya, Pamit dulu ya. Terima kasih. Gak usah ucapin apa-apa, Tan. Roy juga seneng kok bisa bantuin Desi. Ya, sayang. Mari. Iya.
Kenapa ibu tetap di sini? Iya. Atau bapak aja yang temenin ya. Iya. Ibu aja yang nemenin kamu di sini ya. Mas, nggak usah temenin. Biar kamu istirahat aja di kamar. Aneh. Desi kenapa ya tiba-tiba nggak bisa ngomong? Terus dia juga kenapa ya nggak mau lihat aku? Iya loh. Iya, baik. Terima kasih. Iya, ini benar-benar berita bagus buat saya. Iya, terima kasih. Sayang, sarapan dulu ya. Lagi pada sarapan ya? Sayang kok kamu ketakutan gitu sih? Kalau kamu meluk-meluk kayak gini kan ibu nggak bisa kerja. Bu, udah tenang aja. Mulai sekarang, biar aku aja yang cari nafkah, ya? Beneran Mas, emangnya kamu udah dapat kerjaan? Tenang, kamu lihat aja nanti. Aku bakal bawa uang yang banyak. Ya udah, aku pergi dulu ya. Hati-hati Mas. Ya. Lastri yang juga karyawan papanya Roy juga tidak bisa bekerja. Papa Roy sangat mengerti karena tahu masalah yang dihadapin oleh Lastri. Apalagi Desi sejak saat itu tidak bisa bicara karena takut dengan ayahnya Dodi. Lastri minta izin cuti. Ya, dan Papa izinin. Karena menurut Papa, dari kejadian semalam itu, Desi butuh didampingi ibunya. Iya, Mama juga setuju, Pak. Desi, kamu kenapa nak? Kasihan Desi. Dia makin ketakutan. Roy, kamu kenapa? Enggak kok. Enggak kenapa-napa. Aduh, Mas Dodi kemana sih? Udah cuma malam nggak pulang-pulang. Nah, teleponnya nggak diangkat lagi. Tapi semenjak Mas Budi nggak ada, Desi lebih tenang di rumah. Padahal udah sepagi ini, gara-gara semalam jadi kurang tidur. Apa yang sebenarnya terjadi ya? Kenapa ada kekuatan gaib yang menyerang aku sama Desi? Siapa ya? Ya, Mas.
Mas, itu gerobak bubur siapa? Ya gerobak punya aku lah. Pokoknya mulai sekarang aku mau jualan bubur. Serius, Mas? Ya iyalah serius. Kalau aku nggak serius ngapain? Aku bawa gerobak ke rumah. Iya, aku tahu. Tapi kan modal untuk jualan bubur itu nggak sedikit. Sekarang kamu udah bisa beli gerobak. Uangnya dari mana, Mas? Kemarin tuh ada temen aku. Dia ngasih aku pinjam duit. Makanya aku bisa usaha bubur. Gitu. Oh, teman siapa? Aduh, udah deh. Kamu nggak usah banyak nanya. Kan kamu sendiri yang nyuruh aku buat berusaha supaya aku bisa biayain kamu jualan ke Desi. Iya, Mas. Itu yang aku mau. Ya iya. Makanya mulai sekarang kamu dukung aku ya. Jualan bubur. Sejak saat itu Pak Dodi jual bubur ayam. Dagangannya laris manis. Banyak orang datang dari jauh-jauh cuman makan bubur ayam Pak Dodi. Tapi anehnya semakin laris dagangan bubur Pak Dodi, Desi malah makin takut dengan ayahnya. Anak ibu rajin banget sih belajarnya. Makan dulu ya. Ibu suapin. Mau? Oke. Desi lihat nih sayang, Bapak bawa apa? Bapak bawa mainan sama baju buat kamu. Kok kamu ketakutan gitu sih, Nak? Itu Bapak bawa hadiah. Kok kamu gak senang? Nih, ambil. Sayang. Desi denger ya. Bapak itu capek-capek kerja. Bapak pengen bikin kamu senang. Sekarang lihat, semua berantakan. Bikin Bapak kesel aja. Papa, udah dong, Pak. Marah-marah aja. Iya, sayang. Kok aneh sih?